Bayangkan, seorang suami yang kau percayai sepenuh hati, ternyata menikah siri diam-diam dengan wanita yang mengaku ustazah. Tapi semua itu hanya topeng. Kedoknya terbongkar. Ia hanyalah penjual jamu keliling yang tega merusak rumah tangga orang lain. Lebih menyakitkan lagi, seorang anak kecil polos ikut jadi korban gosip dan ejekan tetangga. Sakit? Pasti. Tapi inilah kenyataan yang mengguncang satu kampung. Sebelum kita mulai kisah ini, coba tuliskan di kolom komentar. Menurut kalian, pantaskah seorang suami meninggalkan istri dan anaknya demi wanita lain? Tulis juga nama kalian dan dari mana asal kalian, biar kita bisa saling kenal di sini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya cerita-cerita penuh hikmah dan air mata seperti ini bisa terus hadir untuk kalian. Sekarang kita dengarkan kisahnya. Di sebuah kampung sederhana di pinggiran kota, hiduplah pasangan Raka dan Mira bersama putri kecil mereka yang berusia 5 tahun, Alia. Mereka tinggal di rumah mungil, berdinding semen yang catnya sudah mulai mengelupas. Meski sederhana, rumah itu dipenuhi canda tawa Alia yang selalu menjadi pelipur lara Mira saat suaminya sibuk bekerja. Awalnya, kehidupan keluarga itu tampak biasa saja. Raka bekerja sebagai sopir angkutan dalam kota, sedangkan Mira mengurus rumah sambil menjual kue kesil-kosilen di teras. Alia yang masih balita senang sekali menunggu ayahnya pulang sore hari, hanya untuk bermain petak umpet atau sekadar duduk di pangkuannya. Namun, belakangan, kebahagiaan kecil itu mulai pudar. Raka sering pulang larut malam dengan alasan ikut pengajian bersama seorang ustazah muda yang katanya pintar mengaji dan menuntun banyak orang menjadi lebih baik. Mira awalnya merasa senang, mengira suaminya benar-benar ingin berubah jadi pribadi yang lebih saleh. Tapi lama-kelamaan, alasan itu terasa janggal. Raka tidak lagi sehangat dulu. Jarang mengajak Alia bercanda, bahkan sering pulang membawa aroma parfum berbeda. "Bu, ayah kok jarang pulang ya? Ayah nggak mau main sama Alia lagi?" tanya Alia polos suatu malam sambil memeluk boneka lusuhnya. Mira terdiam, berusaha tersenyum meski hatinya pedih. "Ayah sibuk, Nak. Tapi ayah sayang sama Alia," jawabnya pelan. Dalam hati, Mira mulai diliputi rasa curiga. Hari demi hari, gosip mulai beredar di kampung. Beberapa ibu-ibu yang sedang arisan berbisik di belakang Mira. Katanya, Raka sering terlihat sama ustazah itu loh. Iya, bahkan ada yang bilang mereka udah nikah siri. Mira yang mendengar bisik-bisik itu merasa dadanya sesak. Ia berusaha menepis, namun kecurigaannya semakin kuat. Malam itu, ketika Raka pulang dengan wajah berseri-seri, Mira mencoba bertanya, "Mas, kenapa sekarang lebih sering keluar malam? Bukannya capek narik angkot?" Raka hanya menjawab singkat, "Aku ikut pengajian, kamu nggak perlu khawatir." Namun Mira tahu, jawaban itu tidak cukup. Matanya menangkap ekspresi aneh di wajah Raka seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Alia yang duduk di pangkuan ibunya hanya memandang ayahnya dengan penuh rindu. "Ayah, besok main sama Alia ya?" pintanya. Tapi Raka hanya mengangguk seadanya. Sebelum masuk kamar tanpa menoleh lagi, Mira semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Ia tidak menyangka bahwa kehidupan rumah tangga yang ia jaga dengan penuh kesetiaan mulai retak karena seseorang yang mengaku ustazah. Hari-hari berlalu dan sikap Raka makin terasa jauh. Kalau dulu setiap sore, Alia selalu duduk di depan rumah menunggu ayahnya pulang. Kini ia sering kecewa karena ayah baru datang larut malam. Bahkan ketika pulang, Raka lebih sibuk dengan ponselnya ketimbang menggendong atau menimang putrinya. "Ayah, main sama Alia? Yuk." Suara kecil itu terdengar lirih, penuh harapan. Tapi Raka hanya menepuk kepala anaknya singkat, lalu bergegas mandi. Mira yang melihat adegan itu, merasa hatinya diremas-remas. Ia tahu, Alia mulai kehilangan perhatian dari sosok ayah yang dulu begitu dicintainya.
Mira mencoba menghibur Alia dengan cara sederhana. Ia membacakan dongeng sebelum tidur atau menemaninya bermain boneka. Tapi tetap saja, anak sekecil itu masih merindukan figur ayah. Bu, kenapa ayah lebih suka sama ustazah itu daripada sama Alia? Tanya Alia tiba-tiba pada suatu malam. Pertanyaan polos itu membuat Mira tercekat. Air matanya hampir jatuh, tapi ia buru-buru mengusapnya. Jangan bilang begitu, nak. Ayah cuma lagi sibuk, ucapnya sambil memeluk anaknya erat-erat. Sementara itu, gosip di kampung semakin panas. Beberapa tetangga yang sering melihat Raka bersama wanita berjilbab muda itu mulai menggunjing di warung kopi. Kamu tahu nggak, si Raka itu katanya udah nikah siri loh sama ustazah cantik yang sering ngisi pengajian itu. Ustazah? Aku malah dengar dia tuh aslinya cuma jualan jamu keliling, cuma pinter ngomong aja. Makanya orang-orang percaya. Bisik-bisik itu terdengar sampai ke telinga Mira. Ia mencoba menahan diri, tapi hatinya makin tergores. Apalagi Alia juga jadi sasaran olok-olok anak-anak di sekitar rumah. Katanya ayahmu nikah lagi ya? Sama ustazah, celetuk seorang anak tetangga sambil tertawa. Alia menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia berlari pulang, langsung memeluk ibunya sambil menangis. Bu, kenapa teman-teman bilang ayah nikah lagi? Itu bener nggak, Bu? Mira terdiam, lidahnya keluh. Bagaimana ia bisa menjelaskan kenyataan pahit ini kepada seorang anak sekecil Alia? Ia hanya bisa mengusap kepala putrinya dan berbisik, "Jangan dengarkan mereka. Nak, kamu tetap anak yang paling ayah dan ibu sayang." Namun, dalam hati, Mira hancur berkiping-keping. Suatu malam, Mira nekat mengikuti suaminya diam-diam. Ia ingin membuktikan sendiri gosip yang beredar. Dengan membawa Alia yang rewel minta ikut, Mira berjalan pelan sambil bersembunyi di balik bayangan pohon. Dari kejauhan, terlihat Raka duduk di warung bersama seorang wanita berjilbab rapi. Wajahnya cantik, namun senyumannya menyimpan sesuatu yang mencurigakan. Alia yang ikut mengintip berkata lirih, "Bu, itu ayah ya? Kok ayah gandeng tangan tante itu?" "Bukan, Ibu." Mira tercekat. Ucapan polos anaknya seperti petir yang menyambar jantungnya. Ia ingin menjerit, ingin berlari ke hadapan mereka. Tapi ia menahan diri, air matanya mengalir deras. Ia tak mau Alia melihat ibunya lemah, tapi luka itu sudah terlalu dalam. Sesampainya di rumah, Alia tak berhenti bertanya, "Bu, tante itu siapa? Kenapa ayah senyum-senyum sama dia?" Mira hanya bisa menunduk, memeluk Alia erat dan berbisik, "Nanti ayah akan jelasin, nak. Sekarang Alia tidur dulu." Namun malam itu, Mira sama sekali tak bisa memejamkan mata. Ia sadar, gosip bukan hanya gosip. Suaminya benar-benar menyembunyikan sesuatu yang bisa menghancurkan rumah tangga mereka. Dan yang lebih menyakitkan, anak kecil mereka ikut jadi korban dari semua kebohongan itu. Hari itu, matahari terik menyinari kampung. Mira yang biasanya berjualan kue di teras rumah, sejak pagi sudah gelisah. Perasaan curiganya semakin memuncak. Malam sebelumnya, ia mendengar bisikan tetangga yang menyebutkan kalau Raka sudah menikah siri dengan wanita yang selama ini disebut sebagai ustazah. Mira ingin percaya bahwa semua itu hanya fitnah. Namun, tatapan kosong Alia semalam membuat hatinya luluh. Anak sekecil itu sudah mulai paham bahwa ayahnya menyimpan rahasia. Bagaimana mungkin seorang suami tega membuat anaknya kehilangan sosok ayah hanya karena wanita lain? Siang itu, Mira memutuskan untuk membawa Alia ke rumah ibunya, hanya sekadar menenangkan diri. Namun saat berjalan melewati pasar kampung, langkah Mira terhenti. Matanya menangkap sosok yang tak asing Raka. Dan di sampingnya ada seorang wanita berjilbab lebar
dengan wajah tersenyum manis. Bukan hanya duduk berdampingan, tapi tangan mereka saling bergandengan mesra. Mira berdiri terpaku. Alia yang ikut di sampingnya langsung menunjuk polos. "Bu, itu ayah ya? Kok ayah gandeng tangan tante itu?" "Bukan, Ibu." Hati Mira seakan diremas. Ia ingin menjerit, ingin menarik suaminya pulang, tapi tubuhnya kaku. Beberapa orang di sekitar pasar ikut melihat ke arah mereka. Suara bisik-bisik segera terdengar. "Itu kan Raka sama ustazah itu. Tapi kok mesra banget. Kayak suami istri." Katanya mereka udah nikah siri. Bener toh?" Mira merasa tanah yang dipijaknya berguncang. Wajahnya panas, telinganya berdengung. Ia segera menarik tangan Alia, mencoba menjauh sebelum semakin banyak mata yang menatap. Namun terlambat. Suara polos Alia justru terdengar jelas, membuat semua orang menoleh. Ayah kok gandeng tante itu? Alia kan mau digandeng ayah juga." Raka terperanjat. Ia menoleh, wajahnya pucat, begitu melihat Mira berdiri tak jauh dari sana bersama Alia. Wanita berjilbab di sampingnya tampak kaget, lalu buru-buru melepaskan genggaman. Namun gosip sudah menyebar lebih cepat dari api yang menjilat bensin. Mira menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Mas, apa ini yang kamu sebut pengajian? Ini ustazah yang selama ini kamu banggakan? Di depan anakmu sendiri, kamu mempermalukan kami." Suaranya bergetar, namun cukup keras untuk terdengar orang-orang. Raka tidak bisa menjawab. Ia gagap, mencoba menenangkan Mira, tetapi warga sudah berkerumun. Wanita yang dipanggil ustazah itu mencoba tersenyum anggun, seakan ingin menutupi situasi. "Jangan salah paham, Mbak Mira. Saya dan Mas Raka hanya berbicara soal agama." Namun warga yang lain justru tertawa sinis. "Agama apa? Gandeng-gandengan di pasar siang bolong. Kalau benar ustazah, harusnya jadi teladan, bukan bikin orang lain rusak rumah tangganya." Mira terisak, lalu berjongkok sambil memeluk Alia yang mulai menangis. "Nak, ayahmu sudah nggak sama seperti dulu, tapi jangan salahkan dirimu. Kamu tetap anak yang baik," ucapnya lirih, mencoba menenangkan anaknya. Alia menatap ayahnya dengan air mata membasahi pipi. "Ayah, Alia nggak salah kan? Kenapa ayah pilih tante itu, bukan Alia sama ibu?" Pertanyaan polos itu membuat Raka tertunduk. Warga semakin ramai, suasana makin panas. Mira berdiri dengan sisa keberaniannya. "Kalau memang kamu sudah menikah siri, jujur saja di depan anak dan warga. Jangan sembunyikan lagi," katanya lantang. Raka terdiam, wajahnya semakin memerah. Wanita berjilbab itu mencoba menengahi. "Sudahlah Mas, gak usah malu. Toh, pernikahan siri kita sah di mata agama." Kalimat itu seperti bom meledak. Warga yang tadinya hanya bergosip, kini benar-benar percaya. Suara riuh memenuhi pasar. Ada yang mencibir, ada yang menatap jijik. Waduh, beneran toh? Kasihan Mira sama anaknya ditinggal nikah siri. "Ustazah, apaan? Keliling kampung jual jamu kok bawa nama agama?" Mira merasakan tubuhnya gemetar hebat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Alia terus memeluknya, ketakutan mendengar orang-orang ribut. Saat itu juga, Mira bersumpah dalam hati. Ia tidak akan membiarkan anaknya tumbuh dengan luka yang sama. Jika suaminya sudah memilih jalan sendiri, maka ia akan berdiri untuk melindungi Alia. Meski sendirian, hari itu menjadi titik balik. Rahasia yang selama ini disembunyikan Raka akhirnya terbongkar di depan istri, anak, dan seluruh warga. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kebohongan yang bisa diselubungi dengan kata-kata agama. Luka itu terlalu dalam, dan balasan pasti akan datang. Sejak peristiwa di pasar, kabar tentang pernikahan siri Raka dengan ustazah itu menyebar ke seluruh kampung. Tak ada lagi yang bisa ditutupi. Nama keluarga Mira jadi bahan gosip utama di warung kopi.
arisan ibu-ibu, bahkan sampai ke kampung sebelah. Mira menahan diri sekuat tenaga, bukan hanya karena dirinya yang dipermalukan, tapi karena Alia, anak kecil itu, kini sering menangis sepulang bermain. "Bu, teman-teman bilang ayah nikah sama tukang jamu." Mereka ketawain Alia, ucapnya dengan suara serak. Pipinya basah oleh air mata. Mira merasakan perih yang lebih dalam dari apapun. Ia bisa menahan sakit hatinya sendiri, tapi ketika anaknya ikut dipermalukan, rasa itu berubah menjadi amarah. Ia memeluk Alia erat, berusaha menenangkan. "Nak, kamu nggak salah. Orang-orang boleh bicara apapun. Tapi kamu tetap anak yang paling berharga buat ibu." Sementara itu, sedikit demi sedikit kebenaran tentang wanita itu mulai terbongkar. Warga yang dulu segan karena menganggapnya ustazah, akhirnya berani bercerita. Ternyata, ia hanya penjual jamu keliling yang pintar berpenampilan rapi dan pandai mengutip ayat-ayat agama untuk menarik simpati. Seorang tetangga berkata, "Dulu aku sering lihat dia dorong gerobak jamu loh. Kok bisa tiba-tiba jadi ustazah?" Yang lain menimpali, "Iya, cuma pinter ngomong aja, jual jamu sambil kasih ceramah-ceramah kecil." Orang-orang gampang percaya karena jilbabnya panjang. Gosip itu semakin panas, membuat banyak warga mulai muak. Suatu sore, di depan warung kopi, beberapa bapak-bapak berbicara lantang hingga terdengar oleh orang sekitar. Kasihan Mira sama anaknya, udah ditinggal suami, sekarang dipermalukan gara-gara cewek jamu itu. Ustazah, gadungan, bawa nama agama buat kepentingan diri sendiri. Parahnya lagi, anak sekecil itu jadi bahan ejekan. Hancur masa kecilnya. Mira yang kebetulan lewat dengan Alia mendengar semua ucapan itu. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata. Alia menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Bu, kenapa mereka bilang tante itu tukang jamu, bukannya ustazah?" Mira berhenti, berjongkok menatap mata anaknya. "Nak, kadang orang pakai baju bagus dan kata-kata manis supaya dipercaya. Tapi kebenaran pasti akan terbongkar. Jangan pernah iri sama orang seperti itu." Hari-hari berikutnya, semakin banyak warga yang merasa tertipu. Ada yang mengaku pernah diminta sumbangan atas nama kegiatan pengajian, padahal uangnya entah kemana. Ada pula yang merasa dipengaruhi agar mengikuti pengajian khusus, yang ternyata hanya kedok untuk mendekati lelaki-lelaki berduit. Akhirnya, puncaknya terjadi ketika seorang ibu kampung melihat si wanita itu lagi mendorong gerobak jamu dengan pakaian sederhana. Wajahnya jauh dari citra ustazah yang dulu ditunjukkan. Berita itu langsung menyebar cepat. Ternyata beneran tukang jamu, bukan ustazah. Pantesan pinter ngomong, ternyata cuma nipu orang. Malam itu, Mira kembali didatangi beberapa tetangga. Mereka meminta maaf karena sempat percaya dengan wanita itu dan menilai Mira sebagai istri yang tidak cukup baik untuk Raka. "Maafkan kami, Mir. Ternyata kamu yang benar. Dia memang menipu semua orang," ucap salah satu ibu dengan wajah menyesal. Mira hanya mengangguk. Luka di hatinya sudah terlalu dalam. Meski permintaan maaf itu sedikit mengobati, namun ia tahu semua ini belum selesai. Raka masih tinggal di rumahnya, tapi hubungan mereka sudah renggang. Alia pun kini lebih sering memeluk ibunya daripada mendekati ayahnya. Suatu malam, saat makan bersama, Alia berkata dengan polos, "Ayah, jangan pergi sama tante itu lagi, ya." Alia malu diejek terus. Raka terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah. Tapi lidahnya keluh. Mira hanya menatapnya tajam, seolah berkata, "Lihatlah, anakmu sendiri jadi korban dari perbuatanmu." Hari itu, kedok sang ustazah palsu resmi terbongkar. Bukan hanya Mira dan Alia yang jadi korban, tapi seluruh kampung sudah melihat kebenaran. Yang tersisa hanyalah rasa malu, amarah,
dan luka yang sulit terhapus. Malam itu langit kampung mendung, seakan ikut menyimpan gejolak hati Mira. Sejak kedok wanita itu terbongkar, gosip semakin menjadi-jadi. Warga menunggu saat yang tepat untuk mempermalukan sang penjual jamu yang selama ini mengaku ustadzah. Kesempatan itu datang di sebuah acara pengajian. Kampung, semua warga berkumpul di balai desa, termasuk Mira, Raka, dan Alia. Wanita yang selama ini dipanggil ustadzah juga hadir dengan pakaian serba putih, mencoba menjaga citra. Namun sorot mata warga penuh kecurigaan. Begitu acara selesai, seorang bapak tua berdiri. Sebelum bubar, saya ingin bertanya, apa betul ibu ini ustadzah atau cuma penjual jamu yang pandai bersandiwara? Suara itu langsung menggelegar di ruangan. Semua orang menoleh ke arah wanita itu. Wajahnya pucat. Ia berusaha tersenyum. Astagfirullah, kenapa menuduh saya begitu? Saya hanya ingin menolong orang mendekat pada agama. Namun teriakan lain muncul. Jangan bohong. Kami lihat sendiri, kamu dorong gerobak jamu minggu lalu. Iya, aku juga pernah beli jamu dari kamu. Suasana gaduh. Wanita itu gelagapan. Raka yang duduk di kursi depan terlihat pucat, menunduk dalam-dalam. Mira menatapnya tajam, lalu berdiri sambil menggandeng Alia. Kalau kamu memang ustazah, suara Mira lantang, buktikan di depan kami semua. Jangan sembunyi di balik kata-kata manis, karena selama ini kamu bukan hanya memperdaya suamiku, tapi juga mempermainkan nama agama. Warga langsung riuh, mendukung. Betul. Jelaskan sekarang juga. Wanita itu akhirnya tak tahan. Ia menangis, terisak sambil mengaku. Iya, aku memang penjual jamu. Aku cuma ingin dihormati, dihargai. Aku nggak tahan hidup miskin. Jadi aku berlagak jadi ustadzah. Ruangan bergemuruh. Warga kecewa. Ada yang mencibir, ada yang menepuk jidat. Beberapa ibu-ibu langsung menunjuk ke arahnya. Dasar penipu, malu-maluin. Mira menatap semua itu dengan hati bergetar. Ia lalu menoleh pada suaminya. Mas Raka, suaranya bergetar tapi tegas. Kamu lihat sendiri kan, perempuan yang kamu bela, yang kamu pilih dibanding aku dan anakmu, ternyata bukan siapa-siapa. Dia bahkan tega menipu semua orang. Alia yang berdiri di samping ibunya, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah, kenapa pilih tante itu daripada Alia? Alia kan? Sayang ayah. Kalimat polos itu menusuk lebih dalam daripada teriakan warga. Raka terisak. Wajahnya penuh rasa malu. Warga semakin panas. Kalau jadi suami, harusnya jaga istri sama anakmu. Bukan malah nikah siri sama penjual jamu gadungan. Betul. Dasar nggak tahu diri. Mira menunduk sebentar, menghela napas panjang. Lalu ia berkata lantang di depan semua orang. Aku sudah cukup dipermalukan, tapi aku nggak akan jatuh. Aku kuat bukan cuma untuk diriku sendiri, tapi untuk anakku. Karena anakku nggak pantas menanggung dosa ayahnya. Warga langsung bertepuk tangan. Beberapa ibu-ibu bahkan menitikkan air mata melihat keberanian Mira. Alia memeluk ibunya erat, merasa aman di dalam pelukan itu. Sementara Raka hanya bisa tertunduk. Rasa malu menelannya hidup-hidup. Ia sadar cintanya yang buta membuatnya jatuh ke dalam jebakan. Dan kini bukan hanya dirinya yang hancur, tapi juga nama baik keluarganya. Wanita penjual jamu itu berlari keluar balai desa sambil menangis, meninggalkan Raka yang terpuruk. Warga terus mencibir, itu akibatnya kalau nipu orang pakai agama. Mira berdiri tegak. Malam itu, ia tak lagi merasa lemah. Meski hatinya hancur, ia tahu satu hal. Dirinya masih punya harga diri, masih punya kekuatan, dan masih punya Alia yang menjadi alasan untuk tetap bertahan. Ketika warga mulai bubar, banyak yang menghampiri Mira, menepuk pundaknya, memberi semangat. Kamu kuat sekali, Mir. Jangan takut.
Kami semua ada di belakangmu. Mira hanya tersenyum tipis, menahan air mata. Ia tahu, perjalanan ke depan tak akan mudah. Tapi setidaknya malam ini, ia sudah membuktikan sesuatu. Kebenaran akhirnya menang. Dan kebohongan tak akan bertahan lama. Di pelukan Mira, Alia berbisik, "Bu, jangan nangis ya. Alia akan selalu sama ibu." Mira tersenyum, mencium kening anaknya. "Ibu nggak nangis, nak. Ibu kuat karena ada kamu." Dan di malam penuh gejolak itu, kisah pahit seorang istri berubah jadi pelajaran bagi seluruh kampung. Jangan pernah menukar cinta dan keluarga demi kepalsuan. Karena pada akhirnya, kebenaran akan mengangkat yang tulus dan menjatuhkan yang penuh tipu daya.